Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ya di channel ini bersama dengan saya Ibnu Ismantoro. Bagaimana nih hasil seleksi berkasnya? Saya ucapkan selamat ya untuk yang sudah lolos dan yang belum tetap semangat dan jangan menyerah. Mungkin Tuhan sudah menyiapkan jalan yang lebih baik nih untuk teman-teman semua. Di video terbaru kali ini, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang bela negara. Dan di akhir video seperti biasa nanti ada soal, teman-teman bisa bantu jawab dan tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya agar channel ini bisa terus berkembang menyajikan materi-materi dan pembahasan soal seputar SKD CPNS. Baik, kita mulai saja ke slide selanjutnya. Nah, baik teman-teman ya. Di sini alasan kenapa kita perlu yang namanya bela negara, gitu ya. Nah, bela negara ini perlu diperkuat karena adanya perubahan spektrum ancaman terhadap negara menjadi sangat multidimensi dan saling terkait. Nah, perubahan spektrum ini yaitu merupakan tindakan-tindakan yang bisa mengancam negara, teman-teman. Seperti paham komunis, liberalisme, kemudian adanya narkoba, pencemaran, adanya hoax, kemudian dari segi militer ya, konflik. Nah, kemudian potensi seperti adanya agresi militer, pelanggaran wilayah ya, aksi terorisme, dan kemudian ada juga nih dalam negeri seperti ada pemberontakan, konflik sesama kaum gitu ya, kemudian aksi terorisme yang berbau-bau SARA, seperti kita tahu adanya biasanya pemberontakan antara suku A, suku B gitu ya teman-teman. Inilah kenapa kita pentingnya perlu bela negara. Dan tak lupa diingatkan juga ya bahwa bela negara ini merupakan suatu instrumen yang penting teman-teman untuk memperkuat dan memperkokoh kita terutama dalam menanamkan jiwa cintaan kita terhadap bangsa Indonesia ini. Nah, apalagi ini nih untuk generasi-generasi muda, tentunya ini merupakan hal yang penting di mana generasi muda saat ini sudah banyak tercemar nih dari isu-isu globalisasi yang ada di negara-negara ya, yaitu kita mulai rapuh nih terhadap tanah air kita, teman-teman. Nah, sehingga penting nih buat kita generasi-generasi muda ini untuk selalu menerapkan apa itu bela negara. Seperti gampangnya, yaitu kita bisa menerapkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya apa? Supaya kita sebagai generasi muda ini tidak krisis, teman-teman. Krisis multidimensi. Krisis multidimensi ini bisa menyebabkan adanya disintegrasi bangsa, di mana akan muncul ancaman atau bahaya yang bisa merusak tujuan nasional, teman-teman, ya. Di mana salah satu aspek penting supaya disintegrasi bangsa ini tidak terjadi yaitu dengan kita mensosialisasikan bela negara atau mengaplikasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pengertian sendiri ya, dari KBBI ini, bela negara ini dapat dikaitkan jika dalam negara ini merupakan upaya setiap warga negara untuk ikut serta dalam menjaga, membangun, dan menjamin NKRI sepanjang masa. Ya, kemudian secara harfiah, ya, bela negara ini merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap NKRI, kemudian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Nah, upaya bela negara ini merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara. Nah, jadi bila teman-teman persepsinya bela negara ini hanya merupakan tugas TNI, itu sangat salah ya teman-teman, di mana pembela negara ini bukan hanya TNI saja, melainkan ini merupakan tugas bagi kita, bagi segenap warga negara dalam menjunjung atau eh, melestarikan ya, menjaga keutuhan NKRI kita, teman-teman. Di mana secara simpelnya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya
hal yang berkaitan dengan bela negara ini yang sering muncul dalam soal-soal TWK ya, ini berkaitan dengan eh, segenap kemampuan atau profesi yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, teman-teman. Ya, seperti apa? Seperti kayak guru mengajar, kemudian perawat yang bersungguh-sungguh mengabdi pada negara, gitu ya. Ya, sesuai dengan profesinya. Nah, kemudian bela negara ini juga cangkupannya bisa nih, nggak hanya secara nasional, tapi bisa dari lingkungan sekitar, ya. Kita bisa menerapkan bela negara ini untuk lingkungan kita sehari-hari. Jadi, eee, aspek lingkungannya, cakupannya ini, sangat dimulai dari yang, kecil dulu gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ya, bela negara ini tadi ya sama seperti sebelumnya yaitu merupakan sikap ya kita sebagai warga negara ini dalam menjaga kedaulatan negara yang berdasarkan pada Pancasila dan undang-undang untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa negara dari berbagai ancaman. Nah, ini ya tersajikan dasar-dasar hukum bela negara. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi nih teman-teman. Jadi ini ada beberapa saja. Ada dari pasal 30, pasal 27, Undang-Undang Nomor 3, TAP MPR ya, Undang-Undang Nomor 20, dan selanjutnya. Nah, apa sih upaya bela negara itu? Nah, gitu ya. Nah, pada pasal 9 ayat 2 pada tahun 2002, ini tentang dijelaskan tentang pertahanan negara dalam keikutsertaan masyarakat dalam upaya bela negara. Ini ada 4 ya. Yang pertama itu pendidikan kewarganegaraan, kemudian pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai TNI, prajurit TNI ya. Kemudian ada pengabdian sesuai profesi. Ini ya, yang keempat ini biasanya sering muncul yaitu pengabdian sesuai profesi gitu ya. Nah, apa saja sih nilai dasar negara ini? Nah, nilai dasar negara ini yaitu ada 5. Pertama ada rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, yang pertama nih rasa cinta tanah air. Nah, rasa cinta tanah air ini yaitu kita harus mengenal nih, mengenal tanah air kita, mencintai ya, kemudian waspada dalam membela Indonesia nih dari segala bentuk ancaman, hambatan, dan gangguan. Kemudian indikatornya apa? Nah, ini ya teman-teman, indikator cinta tanah air ini yang pertama ada memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa, kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa negara, dan yang terakhir jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini seperti apa contohnya teman-teman gitu ya. Nah, contohnya ini kita seperti mencintai produk-produk dalam negeri gampangnya gitu ya. Kemudian mencintai atau melestarikan budaya-budaya, kemudian kesenian Indonesia yang berkaitan dengan tanah air. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya indikator sadar berbangsa dan bernegara. Nah, di mana setiap warga negara ya, kita ini harus memiliki kesadaran sebagai bagian dari bangsa Indonesia, seperti dalam bentuk tingkah laku ya, sikap, nah, kemudian kehidupan kita sehari-hari, kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian dijelaskan nih juga nih indikator-indikatornya apa saja. Nah, yang pertama ini seperti berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, kemudian menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, berpikir, bersikap, dan berbuat terbaik bagi bangsa dan negara. Yang keempat, berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Dan yang terakhir itu ikut berpartisipasi dalam memilih ya perwakilan rakyat atau pemilu gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu indikator setia kepada Pancasila sebagai ideologi. Ini itu seperti ini teman-teman ya, seperti kita yakin nih, yakin terhadap nilai-nilai yang ada di Pancasila ya, yaitu ke nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan ya, musyawarah, kemudian adil dan sosial gitu teman-teman.
di mana tentunya indikator setia kepada Pancasila ini merujuk kepada tujuan nasional, gitu ya. Nah, indikator apa saja? Yang pertama ini memahami nilai-nilai dalam Pancasila. Yang tadi itu ya dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kedua ini mengamalkan nih sila-sila ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah mengamalkan, kita menjaga nih, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian setia senantiasa mengembangkan nilai Pancasila. Kemudian yang terakhir setia dan yakin pada Pancasila sebagai dasar negara gitu. Nah, selanjutnya indikator rela berkorban untuk negara. Rela berkorban ini apa? Nah, rela berkorban ini seperti kita itu ini ya teman-teman bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi untuk kemajuan bangsa dan negara, kemudian bersedia membela bangsa dari ancaman, yang ketiga berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, yang keempat membantu sesama warga, dan yang terakhir itu mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, yang terakhir ini indikator kemampuan awal bela negara nih. Nah, ini bisa dilihat dari segi psikis nih, psikis mental di mana seseorang ini harus memiliki sifat ya, kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, kemudian bisa memelihara kesehatan jiwa, kemudian melatih dan menjaga kemampuan jasmani, dan yang terakhir bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contohnya apa? Contohnya banyak ya, teman-teman ya. Ini seperti keterampilan ya, keterampilan, kemudian bentuk-bentuk pemimpinan, kerjasama tim, ya itu juga masuknya ke dalam indikator kemampuan awal bela negara. Nah, itu jadi teman-teman ya, mungkin bisa diulang lagi nanti videonya. Ini biasanya soal-soalnya ini berkaitan nih dengan indikator-indikatornya terhadap nilai-nilai bela negara apa saja gitu biasanya. Nanti akan dikaitkan dalam suatu persoalan, biasanya persoalan penalaran, tipe penalaran. Nah, ini masuknya ke indikator yang mana nih nilainya gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa diperhatikan lebih detail lagi ya terhadap indikator-indikator setiap nilai bela negara itu apa saja gitu. Nah, fungsi bela negara apa sih ya? Yang pertama ini menjaga keutuhan wilayah negara tentu, dan yang kedua mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang ketiga merupakan panggilan sejarah dan yang terakhir merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Tujuannya apa? Nah, tujuannya ya pertama tentu tujuan bela negara ini untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tadi ya, dengan kita memahami bela negara ini, tentunya kita akan berkontribusi aktif nih terhadap negara kita, yaitu pertama tentunya melindungi dari ancaman luar. Kemudian kita bisa memperkuat diri kita dari ancaman-ancaman yang bisa merusak bangsa kita ini terhadap isu-isu globalisasi gitu teman-teman ya. Kemudian menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Ketiga, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan keempat, melestarikan budaya dan yang terakhir berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Manfaatnya tentu banyak ya, manfaat bela negara ini. Yang pertama tentu ini akan membentuk perilaku kita untuk bisa jujur, adil, tegas, peduli antar sesama gitu ya. Kemudian melatih jiwa kepemimpinan ya, menanamkan rasa cinta tanah air, tentunya membentuk jiwa kebersamaan, kemudian berbakti kepada agama, orang tua dan bangsa, menghilangkan sikap negatif ya, dan masih banyak lagi. Nah, bentuk usaha bela negara ini ya, ini beberapa contoh saja dan tentunya masih banyak lagi nih bentuk-bentuk usaha bela negara ini. Nah, ini di sini seperti apa? Seperti pendidikan kewarganegaraan, kemudian pelatihan dasar kepemimpinan ya, pengabdian sebagai prajurit TNI Polri, kemudian pengabdian sesuai profesi masing-masing nih biasanya yang sering keluar ya. Kemudian bentuk bela negara di lingkungan tempat tinggal gitu, teman-teman. Nah, ini soalnya nanti teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Nanti yang betul akan saya bahas gitu ya. Nah, teman-teman bisa dibuka-buka lagi uh, video sebelumnya tentang bela negara ini supaya teman-teman bisa menjawab soal ini gitu ya.
Baik, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya, atas waktunya. Semoga materi ini memberi manfaat kepada teman-teman semua. Tentunya bisa membantu mempersiapkan diri untuk menghadapi tes ya, tes TWK supaya bisa dipermudah dan teman-teman bisa lulus semua. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.